البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, perkara penting berhubungan dengan masalah bid'ah, yaitu apakah ada yang namanya bid'ah hasanah dalam agama ini. Yang pada permasalahan ini hendaknya setiap sunni salafi betul-betul memahaminya dan mampu menjelaskan, alhamdulillah, bahwasanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah di dalam agama ini. Karena Nabi SAW telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nah, jelaskan makna kullu. Kemudian juga apa? Jelaskan tidak benarnya landasan-landasan yang dibawakan oleh orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Di antaranya misalnya kalau mereka berdalil dengan pembukuan Al-Quran, bukankah pembukuan Al-Quran tidak ada pada zaman Nabi? Bukankah ini bid'ah hasanah? Bagaimana menjawabnya, Rifki? Baik. Kita katakan bahwasanya pembukaan Al-Quran dibangun di atas dalil, di antaranya keumuman ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga itu merupakan perwujudan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Perkara yang kedua, dikarenakan pembukaan tersebut telah terjadi ijma'. Para sahabat telah bersepakat. Tidak ada khilaf sama sekali di kalangan mereka setelah itu. Dan ijma' merupakan dalil atau bukan dalil? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat pada kesesatan. Sekarang kita lihat bid'ah yang kalian lakukan. Dikatakan bid'ah hasanah, apakah terjadi ijma'? Tidak, mesti ada yang mengingkari. Bahkan kita dengan tegas mengingkari sejak awal penamaan bid'ah hasanah itu ada dalam agama. Bagaimana seorang yang berdalil tentang adanya bid'ah hasanah dengan perkataan Khalifah Umar, nikmatul bid'ah hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yaitu kata Umar, sebaik-baik bid'ah adalah melakukan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Nah, bagaimana menjawabnya ini, Maulana? Jadi kita katakan ya fanifillah, yang pertama bahwasanya pendalilan dengan perkataan Umar itu tidak tepat dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya bid'ah yang dimaksud oleh Umar bukanlah bid'ah secara syar'i, tapi bid'ah secara makna bahasa. Nah, yang maknanya adalah sesuatu yang telah lama ditinggalkan, padahal dulu pernah dilakukan tapi ditinggalkan lama kemudian dihidupkan lagi. Ini secara bahasa disebut bid'ah. Yang kedua, kenapa kita tidak membawa kepada makna syar'i tapi kita bawa kepada makna bahasa? Dikarenakan memang tidak mungkin kita bawa ke makna syar'i. Sebab yang dikatakan oleh Umar sebagai bid'ah secara syar'i bukan bid'ah, tapi sunnah. Ya tidak, salat tarawih sunnah. Rasulullah SAW pernah melakukannya, kemudian beliau tinggalkan lama dan dihidupkan kembali di masa Umar dengan satu imam. Yang dihidupkan oleh Umar ikhwanifillah yaitu dikumpulkan yang kaum muslimin untuk bermakmum pada satu imam. Sehingga secara syar'i tidak bisa dikatakan bid'ah. Berarti harus perkataan Umar nikmatul bid'ah hadhi dibawa kepada makna bahasa. Itu.
Sehingga tidak ada pendalilan pada perkataan Umar tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir pada fasal iman, al-iman billah. Fi ayyi suratin qauluhu ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di surat apa perkataan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Jawabnya tentunya jelas fi suratil Ahzab, pada surat Al-Ahzab. Dipertanyakan ayat ini afanifillah sebagai isyarat tentang apa pentingnya ayat ini berhubungan dengan permasalahan apa? Permasalahan ibtida' fiddin. Permasalahan bid'ah. Karena ayat ini afanifillah merupakan ayat pokok dalam permasalahan ta'assi, permasalahan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang punya akal sehat dan logika yang waras. Nah, logikanya waras, bukan logika apa? Logika yang menyimpang. Yaitu apa? Ketika Allah mengatakan telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Kalau logika yang waras berarti apa? Harusnya bagaimana Pak Alvin? Harusnya mencontoh ya. Ada keteladanan pada Rasul, ya tinggal nyontoh saja. Nah, karena beliau adalah suri teladan yang baik, ya kita mencontoh, mengikuti beliau, tidak menyelisih beliau. Nah, tidak boleh menyelisih beliau. Pada hal-hal yang kita memungkinkan untuk mencontoh, apalagi kalau perkara itu berhubungan dengan perkara din, perkara agama. Bahkan pada beberapa adab, beberapa sifat-sifat atau sikap-sikap itu kita kalau mampu berusaha mencontohnya. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada teladan kita. Nah, para pelaku kebid'ahan ya khanifillah, mereka telah keluar dari apa? Kandungan ayat ini. Karena mereka tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, tapi malah apa? Mereka kesampingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka buat sesuatu yang baru dari diri mereka sendiri. Yang hakikatnya ini adalah sebuah celaan yang sangat fatal terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus. Kenapa? Karena berarti secara tidak langsung telah apa? Menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan agama dengan sempurna. Subhanallah. Ini tuduhan yang sangat keji. Nah, jadi ayat ini ikhwanifillah termasuk ayat dasar dalam permasalahan ta'assi, permasalahan apa? Meneladani. Kalau mau meneladani, teladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman yang banyak para pemuda kaum muslimin ikhwanifillah menjadikan teladan dari kalangan orang-orang kufar. Waliyadzubillah. Mulai dari potongan rambut, gaya, dan seterusnya. Dan tadi saya keluar ikhwanifillah di bengkel ketemu anak-anak pramuka. Nah, yang dulu kalau saya mau pakai seperti itu saya sudah dikatakan sesat-sesat. Sekarang masya Allah anak-anak pramuka celananya complang-complang semua di atas mata kaki. Ternyata apa? Karena ngetren sekarang lagi ngetren kan, celana sempit, disempitkan, kemudian apa? Di atas mata kaki, kemudian lumayan panjang atasnya. Taib, kaos kakinya kelihatan. Dulu zaman saya mau seperti itu, ikhwanifillah, perjuangan keras. Sampai masih sudah sesat.
Sampai seperti itu. Nah, disesatkan oleh para guru bahkan. Tapi sekarang ketika ada orang-orang selain kaum muslimin ikhwanifillah yang menunjukkan mode itu, rame-rame diikuti. Dan tidak ada tidak ada pengingkaran, tidak ada orang mengatakan sesat. Nah, gantian seorang melakukannya karena agama. Muncul iblis, syaitan berusaha menimbulkan para pengganggu ini sesat. Lihat. Inilah bedanya, sama-sama cingkrangnya. Tapi yang cingkrang karena ngikuti binatang film, itu mereka tidak dikatakan sesat. Gantian yang cingkrang karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan sesat. Subhanallah. Syaitan. Siapa yang menimbulkan pada pemahaman manusia yang seperti ini? Ya syaitan. Kenapa? Karena memang mereka terus memerangi al-haq, memerangi yang hak. Maka jangan kita mundur khanifillah dari jalan ini. Jadi meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalil pokoknya. Karena beliau memang padanya suri teladan yang baik. Dan banyak-banyak kita bersyukur tatkala Allah arahkan hati kita untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan meneladani orang-orang yang tidak jelas. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang yang fasik. Maka hati-hati afanifillah. Jangan menjadi para pemuda-pemuda yang latah. Pemuda-pemuda latah itu yang sukanya ikut-ikutan. Bahkan dalam istilah afanifillah, hendaknya kita punya izzah. Kita punya punya kemuliaan. Untuk tidak usah istilah-istilah itu kita munculkan di sini. Istilah-istilah gaul dan seterusnya yang tidak jelas. Sudah biar. Kita pakai istilah Arabi. Istilah-istilah yang menunjukkan tamayus, bedanya kita dari yang lain. Istilah-istilah gaul buang. Ya, tidak usah dimasukkan di masjid-masjid, apalagi ditulis di meja-meja dulu. Sudah dihapus belum? Belum? Ada siapa ini? Sudah. Masukkan, catat. Kosakata bahasa Arab. Istilah ta'assi. Apa ta'assi? Kita bicara kadang mereka orang ikhwanifillah ngomong bangga dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Istilah-istilah bahasa Inggris dimasukkan dalam pembicaraannya. Kita istilah-istilah bahasa Arab masukkan dalam pembicaraan. Punya izzah, punya tamayuz. Karena kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi jangan menjadi kaum yang latah. Sebagaimana kata Umar afanifillah, dan ini penting prinsip yang diingatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Islam. Famahma nabghil 'izza bighairi ma a'azzanallah adzallanallah. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain yang Allah muliakan kita dengannya, maka Allah akan hinakan kita. Kita ingin mulia, kita ingin ngetren dengan mengikuti gaya-gaya orang kafir, musuh-musuh kita. Gimana mau mulia? Harus kita memiliki kemuliaan, memiliki kebanggaan dengan Islam. Kebanggaan dengan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Ini pendorongnya. Pendorongnya untuk seseorang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di surga Allah Subhanahu wa taala merupakan seagung-agung nikmat.
Nah, seagung-agung nikmat yang paling agung yang diberikan kepada penduduk surga adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dorongan untuk mendapatkan itu, nah, dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan itu akan menyemangati seorang muslim meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan meneladani Nabi dia akan selamat. Sebagaimana dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini akan masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang yang enggan. Nah, kok ada orang enggan masuk jannah ini? Gimana ini? Dani, apa ada orang enggan masuk jannah, masuk surga? Hah? Buktinya ini Rasul mengatakan apa? Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Berarti ada orang-orang yang enggan masuk surga. Hah? Kalau ditanya memang nggak ada. Ketika ditanya nggak ada yang enggan masuk surga. Tapi apa? Perbuatan dia, nah, itu adalah menunjukkan keengganan. Makanya para sahabat pun terheran-heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan untuk masuk surga itu wahai Rasulullah? Nah, mungkin kalau kita kan goblok teman ya kan, bodoh sekali. Nah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Inilah hakikat keengganan. Siapa saja mentaatiku maka dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan. Inilah hakikat orang yang enggan masuk surga. Dia mengaku ataupun tidak. Walaupun mulutnya ingin masuk surga, bahkan dilantunkan pujian-pujian ingin masuk surga dan seterusnya. Tapi perbuatannya ketika bermaksiat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari sunnah-sunnah Nabi, tidak peduli dengan larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli dengan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang enggan masuk surga. Maka jangan menjadi orang-orang yang enggan, hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk meraih kemuliaan ini dengan apa? Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan apa? Keselamatan di hari akhir. Ingin selamat hari akhir, ya teladani Nabi. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang mengingat Allah dengan banyak. Kalau mengingat Allah, ikhwani fillah, maka akan apa? Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Kenapa? Karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, kata Allah. Jika kalian mentaati dia, yaitu mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dan tidaklah ada kewajiban atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali menyampaikan dan memberikan penjelasan, bukan memaksa. Ini jelas. Jadi kalau ingat Allah, ya mesti apa? Dia akan semakin bertambah semangatnya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan beliau ikhwani fillah sebagai teladan utama. Kita mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan suatu hal, ya semangat untuk berusaha mewujudkannya. Nah, ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, tayyib dan yang lainnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.